Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak ya di materi sejarah wajib atau sejarah Indonesia kelas 12 IPA dan IPS. Untuk materi yang akan kita bahas sekarang yaitu tentang sistem dan struktur politik masa demokrasi liberal. Sebenarnya ini langsung melompat ke KD 3.3 ya, yang mana kalian langsung mempelajari tentang sistem demokrasi liberal. Seharusnya mungkin ada KD 3.2 dulu, yaitu mengenal para tokoh ya, baik daerah ataupun nasional yang ada di sekitar kalian. Namun Bapak kira untuk KD 3.2 itu akan ditugaskan ya, nanti tugasnya menyusul. Yang kita akan pelajari sekarang adalah sistem dan struktur politik masa demokrasi liberal. Kita langsung saja masuk ke dalam materi ya. Pertama, demokrasi liberal. Apa sih itu demokrasi liberal? Jadi dalam dalam penamaannya saja kita sudah lihat ya, demokrasi liberal ini demokrasi yang bebas ya, katakanlah demokrasi yang bebas. Nah, sebenarnya penamaan demokrasi liberal ini lebih erat kaitannya dengan pemberlakuan undang-undang yang berbeda mungkin setelah Undang-Undang Dasar 45, kemudian Undang-Undang RIS, kemudian masuk ke dalam Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950. Jadi kalau misalkan kita ingat ya, ketika Indonesia merdeka tahun 45 itu menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ketika diadakan pengakuan kedaulatan oleh pemerintah Belanda, Indonesia menggunakan konstitusi RIS ya, dengan bentuk pemerintahan federal ya, ketika itu RIS. Nah, setelah RIS ya dibubarkan pada tahun 1950, ternyata Indonesia tidak lagi menggunakan Undang-Undang Dasar 1945, melainkan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara. Undang-Undang Dasar Sementara. Kenapa disebut Undang-Undang Dasar Sementara? Karena pada masa ini akan dibentuk suatu lembaga yang khusus untuk membuat undang-undang, sehingga disebutlah Undang-Undang Dasar Sementara ya. Jadi nanti akan dipilih ya, dipilih dari melalui pemilihan umum. Kemudian pemilihan umum ini nantinya akan memilih para anggota lembaga yang khusus ya untuk membentuk undang-undang, yaitu konstituante. Kalau misalkan sekarang mungkin MPR-nya lah ya, MPR-nya seperti itu. Nah, mengenai sistem pemerintahan itu juga ya, di Indonesia itu sebenarnya sudah berlaku dua sistem pemerintahan. Yang pertama itu sistem pemerintahan presidensial ya, presidensial dan juga parlementer ya, parlementer. Nah, kedua sistem ini sudah berlaku ya ketika atau sudah mulai digunakan setelah Indonesia merdeka. Memang pada awalnya sistem presidensial ini pertama kali ya digunakan setelah proklamasi kemerdekaan. Namun beberapa bulan kemudian ternyata sistem pemerintahan kita berganti menjadi parlementer. Maksudnya apa, Pak? Jadi kalau misalkan presidensial ya, presidensial ini mungkin sudah dijelaskan ya antara presidensial dan parlementer di dalam mata pelajaran PKN. Jadi presidensial ini ya, presiden itu memiliki kekuasaan yang sangat luas ya. Dalam arti presiden di sini sebagai kepala pemerintahan ya,
sekaligus juga sebagai kepala negara. Jadi yang menjalankan kebijakan, ya, yang membuat kebijakan itu murni semuanya presiden. Dan juga presiden sebagai kepala negara, ya, kepala negara sebagai simbol, ya, simbol perjuangan tentunya ketika itu. Jadi di sini kalau misalkan sistem presidensial itu berlaku dua, ya, presiden sebagai kepala pemerintahan PKP, kemudian juga presiden sebagai kepala negara PKN. Berbeda dengan parlementer, ya. Di sini, ya, presiden itu hanya sebagai kepala negara. Ya. Presiden itu sebagai kepala negara. Sementara untuk kepala pemerintahan dipimpin atau dikendalikan oleh yang namanya PM atau Perdana Menteri. Nah, inilah, ya, yang kemudian membuat di Indonesia seringkali terjadi jatuh bangunnya kabinet, ya. Sejak ada maklumat Presiden 3 November 1945, kemudian muncullah banyak partai di situ. Kemudian pada akhirnya Indonesia menganut sistem parlementer ditandai dengan adanya kabinet Syahrir, ya. Perdana Menteri pertama, ya, di Indonesia yaitu Sultan Syahrir. Jadi Presiden Soekarno ketika itu sudah tidak lagi menjabat sebagai kepala pemerintahan, melainkan diserahkan kepada Perdana Menteri. Jadi kalau misalkan kita lihat, ya, dalam perjanjian Linggarjati, kemudian juga Renville, itu yang menjadi perwakilan, ya, dari negara tersebut itu langsung ditangani oleh Perdana Menterinya. Linggarjati kita lihat Sultan Syahrir sangat sibuk, ya. Kemudian Renville juga kita lihat Amir Saripudin, ya, itu juga sibuk dalam perundingan tersebut. Nah, pada masa demokrasi liberal ini juga itu sudah melanjutkan sistem parlementer yang sudah terjadi di Indonesia, ya. Ketika Indonesia memasuki atau kembali lagi kepada bentuk negara kesatuan, ya. Nah, Indonesia masih menganut sistem parlementer. Sehingga pada akhirnya ketika itu, ya, M. Natsir itu menjadi kabinet pertama masa demokrasi liberal atau 1950 sampai 1959. M. Natsir ini merupakan tokoh dari Masyumi, ya, salah satu organisasi politik, ya, yang berhaluan Islam. Ketika itu Masyumi, ya, ini berhasil membentuk kabinet pertama, ya, masa demokrasi liberal. Jadi pada masa M. Natsir ini kemudian mengalami banyak bukan huru-hara sih, maksudnya banyak sekali kepentingan yang kemudian oleh partai-partai itu semakin diperlihatkan, ya. Jadi perlu diketahui juga ketika kabinet ini terbentuk, ya, kan ini Masyumi. Nah, ketika Masyumi ini terbentuk, ternyata, ya, anggota kabinet itu tidak memasukkan Partai Nasional Indonesia (PNI). Sementara PNI ini merupakan partai yang cukup besar ketika itu, ya, sangat besar, dan ternyata PNI itu menjadi oposisi. Sama halnya pada masa sekarang, ya, ada partai yang memerintah, ya, yang ikut dalam pemerintahan, ada juga yang partai sebagai oposisi, ya, sebagai oposisi. Dulu juga sama, ada dua partai besar yaitu Masyumi dan PNI. Masyumi dipimpin oleh M. Natsir, ya, ketika itu. PNI
Murba dan PKI itu menjadi oposisi pemerintah. Nah, inilah yang membuat kepentingan-kepentingan partai ini kemudian muncul ya dalam kabinet, sehingga menimbulkan kepentingan-kepentingan dari masing-masing partainya itu ingin ditonjolkan gitu ya. Ya, sehingga pada akhirnya Natsir ini kemudian jatuh ya karena ada mosi tidak percaya ya dalam parlemen. Jadi ada kabinet, ada parlemen ya. Ya, ada kabinet, ada parlemen. Kalau berbicara parlemen berarti kalau misalkan sekarang ya ibaratnya ini DPR ya. Ini DPR, MPR ya. Ini masuk ke dalam parlemen. Kalau misalkan kabinet ini yang pemerintah ya. Pemerintah. Nah, untuk membentuk kabinet ini tentunya harus harus ada dukungan dari parlemen. Kalau misalkan dari parlemen ini tidak banyak dukungan, otomatis kabinetnya itu tidak akan bertahan lama. Nah, inilah yang membuat pemerintahan pada masa demokrasi liberal itu tidak stabil ya, karena banyak sekali sering jatuh bangunnya kabinet ya. Nah, jadi ada ketidakpuasan ya di parlemen kepada kabinet Natsir ketika itu, di mana diantaranya adalah terkait dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1950 yang membahas ya atau yang terkait dengan pengangkatan kepala-kepala daerah. Jadi kalau misalkan berdasarkan Undang-Undang 39 tahun 1950 itu kepala-kepala daerah dipilih secara langsung. Bukan secara langsung, dipilih oleh parlemen secara langsung ya, bukan oleh rakyat. Nah, sementara ketika itu dari PNI ya khususnya meminta ya kepada M. Natsir atau Mas Yumi untuk diganti undang-undang tersebut ya, sehingga diadakanlah pemilihan secara bertingkat ya, pemilihan secara bertingkat. Dan ini kemudian disepakati, dan pada akhirnya M. Natsir itu meletakkan mandatnya ya, menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Nah, bingung sekarang ya, kenapa kepada Soekarno? Gini, kalau pada masa demokrasi liberal ya, jadi sebelum terbentuknya M. Natsir ya, kabinet M. Natsir itu ditunjuk oleh presiden, yaitu yang bernama formatur ya kabinet. Formatur kabinet ya. Nah, jadi sebelum terbentuknya kabinet M. Natsir ya, itu ada formatur kabinet. Formatur kabinet ini adalah orang yang akan mengatur susunan kabinet yang akan menjadi anggota kabinet ya. Formatur ini umumnya yang ditunjuk sebagai formatur itu akan menjadi perdana menterinya. Nah, ini ditunjuk langsung oleh presiden ya, Nah, ketika M. Natsir ini turun ya atau menyerahkan mandatnya kepada presiden, sehingga pada akhirnya presiden menunjuk formatur baru, itu Sukiman ya, formatur baru. Di sini kemudian pada akhirnya ya Sukiman mengumumkan terbentuknya kabinet baru ya. Kabinet baru yaitu kabinet Sukiman. Jadi kalau misalkan dulu penamaan kabinet itu berdasarkan nama perdana menterinya ya. Kalau sekarang beda kan, ada masa Jokowi Maruf Amin ini disebutnya kabinet
kabinet kerja ya, kabinet kerja 2. Masa setelah reformasi juga Gus Dur ya, Gus Dur, SBY, Megawati ya. Ada juga yang disebut kabinet gotong royong ya, kabinet apa lagi. Nah, itu masa reformasi. Kalau misalkan dulu masa demokrasi liberal itu penamaan kabinet disesuaikan dengan nama perdana menterinya ya. Nama perdana menterinya M. Natsir, yaitu berarti kabinet Natsir. Itu pun juga dengan kabinet Sukiman. Nah, berbeda dengan kabinet Natsir, kabinet Sukiman ya di sini berusaha untuk memasukkan PNI ya ke dalam kabinet. Jadi oleh Sukiman, PNI ketika itu mulai difasilitasi untuk masuk ke dalam pemerintahan, sehingga dukungan dari parlemen itu diharapkan akan semakin banyak, semakin rempuk ya, semakin kokoh di parlemen. Tadi ya, ini ada parlemen, di sini ada kabinet ya, kabinet. Nah, di sini mulai ya Sukiman memasukkan unsur PNI ya ke dalam kabinet. Ya, ke dalam kabinet. Oke. Nah, tetapi ya meskipun Sukiman berusaha untuk memasukkan unsur PNI, ya jangan lupa dalam parlemen itu sendiri masih banyak juga partai-partai lain yang juga bertindak sebagai oposisi. Terlebih lagi ya, kenapa kabinet Sukiman ini kemudian pada akhirnya bisa jatuh ya, itu banyak sekali ketidaksesuaian kebijakan yang diterapkan oleh anggota-anggota kabinetnya itu sendiri. Di antaranya ya mungkin ada Muhammad Yamin ketika itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman ya. Dia kemudian melakukan suatu kebijakan yang tanpa melalui koordinasi dengan anggota kabinet yang lain. Ada juga Mr. Ishak ya, PNI, yang menginstruksikan untuk menonaktifkan DPRD yang terbentuk berdasarkan peraturan nomor 39 tahun 1950. Ya. Kemudian yang paling membuat parlemen itu semakin gerah ya, itu pada masa Sukiman terjadi ya perjanjian antara Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo ketika itu ya, Ahmad Subarjo yang melakukan perjanjian politik ya dengan Amerika Serikat, yaitu MSA ya, Mutual Security Act ya, dengan Merle Cochrane ya, duta besar Amerika Serikat. Nah, perjanjian MSA ini kemudian menjadi sebuah bumerang ya bagi Sukiman itu sendiri. Kenapa? Karena ya menurut pihak oposisi, kebijakan MSA ini akan menuntun ya bangsa Indonesia atau negara Indonesia masuk ke dalam salah satu blok, dan itu menyalahi politik luar negeri Indonesia, yaitu politik luar negeri bebas aktif. Nah, ini sangat bertentangan ya dengan politik luar negeri negara Indonesia, sehingga pada akhirnya Sukiman dengan terpaksa meletakkan atau menyerahkan jabatannya kepada Presiden Soekarno ya. Dan ketika itu ya Soekarno kemudian menunjuk formatur baru yaitu
Wilopo ya. Dan pada masa Wilopo ini kemudian dibentuklah kabinet yang baru ya, kabinet Wilopo. Tanggal 30 Maret 1952 itu diumumkan ya, kabinet Wilopo. Nah, kabinet Wilopo juga belajar dari kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman itu memfasilitasi PNI masuk ke dalam anggota kabinet. Nah, Wilopo juga di sini kemudian dia berusaha ya untuk memasukkan unsur-unsur partai lain ya ke dalam kabinet ya, ke dalam kabinet Wilopo ini. Di antaranya memasukkan unsur atau partai PSI ya dan PSII. Sehingga otomatis ya demonstrasi dari kaum buruh pada masa Sukiman itu dapat diredam pada masa Wilopo ya. 1952 sampai 1953 ya kan, kabinet Wilopo. Tapi di sini ya bukan berarti tidak ada pergolakan politik ya dalam masa kabinet Wilopo. Terbukti ternyata pada tanggal 2 Juni 1953 itu Wilopo kemudian pada akhirnya menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno kembali. Apa yang melatar belakangi Wilopo kemudian jatuh ya? Jatuh itu salah satunya ada peristiwa 17 Oktober 1952 ya. Ini merupakan salah satu kalau dalam buku-buku sejarah militer mungkin disebutkan ya beberapa itu sebagai salah satu upaya kudeta ya, militer pertama di Indonesia 17 Oktober 1952 meskipun tidak berhasil ya. Jadi peristiwa 17 Oktober ini merupakan suatu peristiwa yang melibatkan yang melibatkan TNI ya, militer dalam peristiwa tersebut, yang mana ketika itu angkatan atau alat-alat perang ya TNI itu kemudian dikerahkan ya menuju ke istana, bukan untuk melindungi istana, tetapi justru si arah moncong meriamnya itu juga malah diarahkan ke istana. Nah, ini merupakan ketegangan yang terjadi antara pihak sipil dan juga militer di Indonesia. Mengapa peristiwa 17 Oktober ini bisa terjadi ya? Ini karena ada upaya ikut campurnya pemerintahan ya. Jadi ketika Wilopo ini tadi ya berhasil menghimpun partai ya, menghimpun partai-partai besar ya, Masyumi, kemudian PNI ya, PSI itu sudah mewakili antar golongan lah katakanlah ya, antar kepentingan di situ. Tetapi di sini ternyata pemerintah malah ikut campur dalam urusan militer. Sehingga inilah yang membuat golongan-golongan militer ya menuntut untuk dibubarkannya parlemen ya, parlemen. Jadi peristiwa 17 Oktober ini merupakan peristiwa sangat penting ya, dan ini cukup menggoyahkan pemerintahan kabinet pada masa Wilopo ketika itu. Selain peristiwa 17 Oktober yang menyebabkan Wilopo jatuh, itu ada peristiwa Tanjung Merawa ya. Tanjung Merawa di Sumatera. Jadi peristiwa Tanjung Merawa ini terjadi ya bentrokan antara para petani dan juga polisi ya. Jadi ada sebuah tanah ya, yang tanah tersebut itu kemudian sudah diberikan ya kepada para petani. Awalnya ini milik pemerintah ya, tapi ternyata diberikan kepada para petani, dan oleh para petani ini digarap oleh para petani.
Ternyata oleh pemerintah para petani ini disuruh untuk mengosongkan tanah, sehingga terjadilah bentrokan ya yang terjadi antara pihak pemerintah ya yang menggunakan unsur militernya ya polisi ketika itu dengan para petani, sehingga menimbulkan korban jiwa ya ketika itu. Dan ini merupakan salah satu peristiwa yang juga menyebabkan jatuhnya kabinet Wilopo ya. Pada masa Wilopo sebenarnya sudah direncanakan diadakan pemilihan umum, tapi ternyata belum terlaksana ya. Perlu diketahui juga ya, pada setiap kabinet ini sebenarnya memiliki tujuan-tujuan yang sama ya dalam program-programnya, diantaranya yaitu terkait dengan kemakmuran, kemudian juga ketertiban keamanan, kemudian masalah Irian Barat ya, dan juga pemilihan umum ya, pemilihan umum. Nah, barulah kalau misalkan pemilihan umum itu baru mulai direncanakan pada masa kabinet Wilopo ya, pada masa kabinet Wilopo. Nah, kabinet Wilopo ini kemudian menyerahkan mandatnya kepada presiden kembali ya pada tanggal 2 Juni 1953. Coba kalian perhatikan ya, dari tanggal 2 Juni sampai pada akhirnya Ali Sastro Amijoyo mengumumkan kabinet barunya pada tanggal 30 Juli. Ada rentang kurang lebih 2 bulan ya, dari 2 Juni sampai 30 Juli. Nah, di sini juga terjadi tarik ulurnya dalam pembentukan kabinet baru. Ketika Presiden Soekarno menunjuk salah satu formatur, kemudian formatur tersebut itu tidak mampu mengayomi partai-partai yang ada ya, sehingga pada akhirnya diserahkan lagi sebelum diumumkan kabinet baru. Kemudian ditunjuk lagi formatur baru, juga sama, gagal untuk membentuk kabinet baru, sehingga pada akhirnya tanggal 30 Juli ya, Ali Sastro Amijoyo berhasil mengumumkan kabinet barunya ya, yaitu kabinet baru yang dipimpin oleh Ali Sastro Amijoyo 1. Kenapa 1? Ya, kita lihat dulu ya nanti. Nah, pada masa Ali Sastro Amijoyo ini ya terjadi atau dilaksanakan suatu program yang sangat sangat bagus ya, sangat baik, terutama dalam kancah dunia internasional ya. Indonesia berhasil menggagas KAA, Konferensi Asia Afrika 1955. Ini salah satu kabinet yang lumayan cukup lama ya, kalau misalkan kita lihat dari sejarah perjalanan kabinet pada masa demokrasi liberal ya. Ali ini hampir 2 tahun mungkin ya, hampir 2 tahun menjabat sebagai Perdana Menteri. Dan salah satunya itu beliau berhasil menggagas ya Konferensi Asia Afrika di Bandung ya, April 1955. Nah, tetapi ya bukan berarti tadi ya tanpa masalah ya. Kabinet Ali juga itu mengalami masalah-masalah ya, terutama masalah keamanan ya. Dan ini juga ya, Ali Sastro Amijoyo juga masih sibuk dengan masalah-masalah TNI ya. TNI yang sudah diwariskan oleh pada masa Wilopo. Jadi masalah TNI ini masih belum bisa diselesaikan pada masa kabinet Ali Sastro Amijoyo ya. Ini masih belum bisa diselesaikan, sehingga pada akhirnya ya Ali Sastro Amijoyo itu menyerahkan mandatnya kepada presiden kembali ya, untuk kemudian dibentuklah formatur baru. Namun ketika itu ternyata Presiden Soekarno sedang naik haji ya, sehingga Muhammad Hatta
sebagai wakil presiden dan juga pejabat presiden ketika itu ya secara langsung ya menunjuk Burhanuddin Harahap ya untuk membentuk kabinet baru ya. Jadi ditunjuklah formatur kabinet yaitu Burhanuddin Harahap, dan Burhanuddin Harahap kemudian berhasil mengumumkan kabinetnya ya pada tanggal 11 Agustus 1955 ya 1955. Berlangsung cukup singkat ya sebenarnya, itu sampai 3 Maret 1956. Nah, pada masa Burhanuddin Harahap ya, kabinet Burhanuddin Harahap ini pada akhirnya pemilu ya pertama di Indonesia bisa terlaksana ya. Pemilu 1955. Jadi Indonesia berhasil melaksanakan pemilu pertamanya pada tahun 1955 ya, pada masa kabinet Burhanuddin Harahap ya. Itu pada tanggal 27 September 27 September 1955 diadakan pemilihan anggota parlemen ya, dan pemilihan yang kedua itu berlangsung pada tanggal 15 Desember 1955. Itu pemilihan konstituante ya. Jadi konstituante ini, nah inilah lembaga yang nantinya ya, konstituante yang akan membentuk atau membuat undang-undang dasar yang baru ya, undang-undang dasar yang baru, karena ini masih menggunakan UUDS, undang-undang dasar sementara. Nah, dibentuknya konstituante ini bertujuan untuk salah satunya membentuk undang-undang dasar yang baru ya. Tapi apa yang terjadi ya, ternyata konstituante setelah terbentuk ya tahun 1955 itu hingga akhir masa eksistensinya ya 1959 itu tidak berhasil membuat produk undang-undang ya yang diharapkan ketika itu. Ini pemilu ya, jadi pemilu 1955 itu berhasil dilaksanakan pada masa kabinet Burhanuddin Harahap. Setelah pemilu itu dilaksanakan ya,